Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Sajabi, 1 jam berbincang ilmu, suatu ruang dialog interaktif untuk hasil penelitian atau gagasan keilmuan yang diselenggarakan oleh Dewan Profesor Universitas Padjadjaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, minyak asiri Indonesia adalah emas hijau bernilai ekonomi tinggi dengan 40 dari 97 spesies tanaman minyak asiri dunia. Indonesia menduduki peringkat top global sebagai produsen dan eksportir utama. Sektor ini menjadi pilar penting bagi kesehatan industri hilir dan penggerak utama devisa negara. Hari ini dihadapkan kita telah hadir narasumber, di mana beliau telah banyak mendalami dan meneliti terkait minyak asiri, yaitu Profesor Dr. Insinyur Saripah Nurjanah, MAPP Science, IPM ASEAN Eng, yang berasal dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Tema yang disampaikannya sangat menarik, yaitu dari aroma menuju inovasi berdampak, minyak asiri Indonesia untuk kesehatan, industri, dan daya saing global. Sebelum acara dimulai, kami tayangkan terlebih dahulu daftar riwayat hidup singkat pembicara. Profesor Dr. Insinyur Saripah Nurjanah, MAPP Science, IPM ASEAN Eng. Beliau lahir di Yogyakarta 14 Oktober tahun 1967 dengan bidang keilmuan, pasca panen dan teknologi proses. Pendidikan terakhir S3 Dr. Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Riwayat penugasan dari tahun 2012 sampai 2015 Wakil Dekan 2, 2021 sampai 2025 Dekan. Riwayat penelitian adalah tahun 2019 sampai 2025 mendapatkan 9 hibah penelitian dengan publikasi H-Index Scopus sebanyak 10, Indeks BUS 5, Sintascore 2110, H-Index Google Scholar 27. Beliau juga mendapatkan HAQI sebanyak 9, kemudian jurnal internasional bereputasi sebanyak 16, jurnal nasional Sinta 98, dan menghasilkan buku sebanyak 5. Dengan penghargaan tertinggi, Satya Lancana Karya Satya ke-30 tahun 2024 dari Presiden Republik Indonesia. Kita memasuki acara utama, yaitu presentasi dari narasumber kita, yaitu Profesor Dr. Insinyur Saripah Nurjanah, Master MAPC Science, IPM ASEAN Eng. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Mangga, Prof. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Prof. Iman. Mohon izin saya share screen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Iman dan Bapak Ibu Prof. dan juga Bapak Ibu yang hadir di ruangan Zoom sore ini. Meskipun sore-sore di hari libur, kita tetap bertemu untuk sharing begitu ya, sharing beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi judulnya hari ini yang ingin saya sampaikan adalah dari aroma menuju inovasi berdampak, minyak asiri Indonesia untuk kesehatan industri dan daya saing global. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Iman bahwa Indonesia itu mempunyai potensi yang luar biasa minyak asirinya. Sehingga siapa lagi yang harus melakukan pengembangan selain kita juga. Jadi saya awali dengan aroma. Bapak Ibu barangkali mulai dari kita lahir itu sudah aroma itu sudah sangat lekat dengan kita. Apa itu aroma? Aroma adalah sensasi bau yang dihasilkan oleh senyawa volatil atau mudah menguap atau yang biasanya kita sebut dengan minyak atsiri atau essential oil yang dilepaskan oleh suatu bahan dan kemudian dideteksi oleh reseptor penciuman di dalam hidung. Kita lihat kalau indera kita kan ada 5, ada penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya. Kalau kita mencium, itu kecepatan dari apa yang kita cium itu sekitar 300 sampai 500 mikrosecond. Jadi 0,3 begitu ya. 0,1 sampai 0,3 detik.
Sedangkan kalau kita mendengar itu dua kali lipatnya, sekitar 600. Jadi kalau mendengar kan kita harus sampai dulu apa kata-katanya, kemudian kita cerna. Kalau membaca itu tiga kali, karena kita harus melihat dulu bacaan, mengartikan bacaannya dulu, kemudian baru kita proses. Sedangkan aroma itu yang paling cepat dia, cepat sekali nyampainya. Jadi seperti gambar di sebelah kanan, kalau kita hirup, ya, kemudian aroma itu akan kita terdeteksi, baru masuk ke limbik system ya, signal sense. Jadi ada amigdala, ada hipokampus, ada hipotalamus, kemudian dia merespon, masuklah di body response. Bisa untuk mereduce stress, anxiety, kemudian begitu menghirup sesuatu menjadi rileks, menghirup sesuatu, oh hangat ini minyak kayu putih misalnya. Kemudian, kemudian masuk lagi ke sistem yang lain, ke fungsional, sehingga akan bisa misalnya meredakan batuk dan sebagainya. Nah, kenapa manusia menyukai aroma? Pertama, bahwa aroma adalah bahasa kimia yang dikenali otak. Jadi sebelum manusia bisa berbicara, sebelum manusia bisa membaca, dia sudah bisa mendengar dan mencium dahulu. Kalau bayi itu ibunya dekat saja udah kenal gitu ya. Kemudian aroma juga terhubung langsung dengan pusat emosi dan memori. Dia tidak melalui apapun, tinggal masuk ke hidung, kemudian langsung ke limbik system. Dan aroma mempengaruhi kondisi psikologis. Coba kalau kita mencium aroma yang tidak sedap, mungkin ada kucing di depan yang tadi pagi pipis gitu ya. Itu kita langsung gitu ya. Tapi kalau kita mencium ada orang lewat yang pakai parfum enak gitu ya. Langsung seneng gitu ya. Oke. Dan aroma juga merupakan bagian dari budaya. Awalnya aroma itu digunakan di zaman Mesir, kemudian untuk parfum, untuk memperlambat pembusukan mumi dan sebagainya. Kemudian di zaman Yunani juga digunakan, baru kemudian dipelajari di Eropa untuk lebih lagi tidak hanya sebagai bagian dari budaya, tapi untuk pengobatan dan sebagainya. Dan sekarang berkembang jauh, tidak hanya dari sisi kesehatan, tapi juga wellness secara umum. Kemudian aroma juga merupakan peluang inovasi, terutama negara kita yang notabene adalah nomor dua biodiversity-nya. Oke, apa itu minyak asiri? Jadi aroma salah satunya adalah berasal dari minyak asiri. Minyak asiri itu didapatkan dari tumbuhan yang mempunyai aroma khas. Jadi dia bisa didapatkan dari daun, batang, kulit, bunga, biji, dan sebagainya tergantung. Gambar di sebelah kanan saya coba mapping begitu ya. Ada yang dari daun, ada yang kita bisa ambil dari batang seperti cinnamon, kayu manis ya. Kemudian agarbut dan sebagainya. Kalau dari daun itu nilam, kayu manis, dan yang lainnya. Kemudian dari akar seperti akar wangi atau dari rimpang ya, apa ginger dan sebagainya. Kemudian dari seed, dari biji-bijian itu ada pala, kemudian lada dan sebagainya. Atau dari buahnya sendiri, termasuk dari kulitnya, ada jeruk-jerukan gitu ya. Dan juga yang terakhir dari bunga-bungaan. Nah, biasanya bunga-bunga ini untuk nanti karena aromanya tertentu wangi, maka untuk parfum biasanya gitu ya. Oke. Jadi dari setiap eh, tanaman itu mempunyai aroma yang khusus yang tidak atau yang berbeda dengan tanaman yang lain. Sehingga dia dalam bahasa Inggrisnya dinamakan essential oil. Karena esensi hanya untuk satu unit masing-masing tanaman. Kemudian bagaimana cara mendapatkan? Yaitu dengan disuling, ini paling banyak ya, dengan uap dan air. Kemudian yang sekarang sedang banyak dikerjakan adalah berbantu dengan kavitasi. Kavitasi itu selnya di
apa ya, dicowek, dirusak gitu ya, sehingga minyaknya akan mudah keluar. Ada yang berbantu microwave, berbantu ultrasound, berbantu tekanan dan sebagainya. Biasanya juga bisa dengan air, kavitasinya dengan air dan sebagainya. Kemudian pengepresan. Biasanya kalau jeruk itu hanya dipres, tidak menggunakan penyulingan. Karena jeruk biasanya dia itu rusak dengan suhu yang tinggi minyaknya. Kemudian dengan pelarut menguap itu biasanya untuk minyak yang sangat sedikit kadarnya di dalam bahan dan juga mahal. Kemudian maserasi atau direndam. Kemudian ada juga yang terbaru dengan supercritical fluid extraction dengan CO2 dan enfloorasi. Enfloorasi itu dengan minyak biasanya digunakan untuk mengambil minyak bunga-bungaan. Dan ternyata bahwa minyak atsiri itu tidak hanya bermanfaat untuk manusia sesudah diekstrak, tapi di tanaman sendiri dia sangat bermanfaat terutama untuk pertahanan diri, yaitu terhadap hama dan herbivora. Jadi dia mengeluarkan aroma yang tidak disukai oleh hama-hama tertentu. Tetapi ada juga yang digunakan justru kebalikannya, yaitu untuk menarik serangga, membantu polinasi atau dia juga bersifat antimikroba dan antibiotik bagi tanaman. Kemudian dia juga bersifat antitranspiran, mengurangi laju respirasi karena si minyaknya itu menutupi komponen air yang ada di dalamnya untuk keluar. Dan yang terakhir dia bersifat alelopati, mempengaruhi sekitar. Contohnya misalnya pinus, pohon pinus. Kalau kita naik gunung ada pohon pinus, biasanya di bawahnya itu suka jarang gitu ya tanaman yang bisa hidup karena dia mempunyai alelopati yang membuat si tanaman sekitarnya itu tidak hidup. Atau nilam, nilam juga mempunyai alelopati. Jadi sesudah 2 tahun atau lebih itu biasanya nilam tumbuhnya itu menjadi tidak optimal kembali. Itu karena ada bahan atau alelopati yang mempengaruhi karakteristik dari tanahnya dan pertumbuhannya. Dan minyak asiri itu biasanya sudah diekstrak mempunyai harga yang sangat mahal karena memang sangat sedikit. Dia merupakan komponen yang kalau kita lihat di lemon itu sekitar 0,35 sampai 0,65. Sereh wangi itu bisa 1,3 sampai 2,7 atau bisa lebih tergantung dari varietasnya. Untuk bunga-bungaan terutama bunga Kamboja itu sangat kecil kurang dari 0,1. Kita melakukan penelitian itu hanya 0,08, paling banyak itu 0,01. Nah, di dalam tanaman sebelah kanan ini fotosintesisnya. Jadi dari fotosintesis menghasilkan karbohidrat, ada glikolisis, kemudian pyruvic acid, kemudian dia bisa melalui 2 skema yaitu mevalonic acid pathway dan juga DOX atau MEP pathway. Jadi akan menghasilkan yang di bawah itu adalah terpenoid. Jadi terpen inilah yang dinamakan atau merupakan komponen utama dari minyak atsiri yang berbau wangi. Nah, di dalam minyak atsiri itu ada banyak komponen tapi dikelompokkan menjadi 4 yaitu terpen, ada monoterpen hanya satu terpennya, ada sesquiterpen 2. Kemudian ada terpenoid, yaitu terpen yang ada O-nya. Ada monoterpenoid, sesquiterpenoid, dan sebagainya. Contohnya linalol ada OH-nya. Citronellal ada O-nya. Timol ada OH-nya, dan sebagainya. Kemudian propenil propanoid. Ada juga yang lainnya. Nah, tadi sudah disinggung bagaimana mengekstrak ya. Jadi ada penyulingan, ini yang biasa dilakukan. Ada pengepresan, biasanya untuk sitrus-sitrusan. Kemudian ada juga dengan eh, pelarut ya, gambar yang di bawah ini. Kemudian ekstraksi dengan lemak, biasanya untuk bunga-bungaan yang sebelah kanan. Ini dengan cara enfloerasi. Jadi ada lemak, kemudian bunga taruh di atasnya, nanti lemak itu menyerap aroma bunga, kemudian nanti si aroma itu kita ekstrak dengan etanol atau pelarut yang lainnya.
Kemudian tadi sudah disampaikan ada yang berbantu sekarang. Jadi untuk meningkatkan rendemen dan ini dari hasil penelitian kami bahwa dengan menggunakan microwave ultrasound atau SFA itu waktunya menjadi sangat cepat dan rendemennya menjadi lebih tinggi. Hanya untuk aplikasi ke industri saat ini masih belum memungkinkan, jadi masih dalam tahap pengembangan kecuali SFA. SFA sudah banyak digunakan untuk industri. Bagaimana tren pemanfaatan minyak atsiri? Kita lihat tahun 2025 itu sekitar 28 US billion. Diprediksi di tahun 2033 itu dua kali lipatnya. Dan ini dibandingkan 10 tahun yang lalu, saat ini juga dua kali lipatnya. Ya. Dan bagaimana dengan marketnya, penggunaannya? Jadi kalau sebelumnya itu lebih banyak digunakan untuk food and beverage. Nah, sekarang sudah shifting, sudah berubah. Jadi yang tertinggi itu adalah menjadi industri untuk produk untuk bahan di industri spa dan relaxation, kemudian food and beverage, medical, kitchen cleaner, floor cleaner, fabric care, bathroom cleaner, dan yang belum tertulis di sini adalah skincare atau kosmetik. Itu yang mulai tahun 2025 ini sangat eh, cepat sekali perkembangannya. Kalau kita lihat dari global market ya, web global market, bahwa empat ini adalah yang paling besar menggunakan minyak atsiri. Pertama di medical untuk produk farmasi, formula terapeutik, produk pelega pernafasan, produk herbal dan sebagainya. Kemudian food and beverage itu perisa alami. Kita tahu ada Coca-Cola, ada minuman lemon, segala macam. Itu kalau menggunakan perisa alami adalah dia komponen minyak atsiri. Kemudian juga bahan tambahan karena dia mempunyai karakteristik antimikroba, biasanya ditambahkan untuk memperpanjang masa simpan pada produk hasil pertanian. Kemudian juga mempunyai komponen fungsional karena dia juga bersifat antioksidan. Kemudian perisa minuman, gula-gulaan, dan suplemen diet. Sekarang sudah banyak digunakan. Kemudian untuk spa and relaxation, untuk minyak massage, wellness, kemudian terapi spa, produk relaksasi, meditasi, dan stress management. Ya, sekarang kalau kita masuk ke rumah sakit, biasanya rumah sakit yang agak menengah ke atas gitu, begitu masuk aromanya sudah aroma essential oil. Begitu juga di hotel-hotel. Ada yang pakai serai wangi, ada yang pakai clove, macam-macam, atau menggunakan yang blending. Kemudian untuk cleaning dan home, ada pewangi ruangan, pembersih lantai, laundry, pest control, pewangi lainnya. Banyak sekali sekarang produk-produk untuk pembersih lantai, untuk penyemprot ruangan, pewangi ruangan dan sebagainya menggunakan bahan yang berasal dari essential oil. Ini saya coba contohkan minyak telon, minyak telon. Mulai dari kita lahir, eh, mulai dari bayi nangis gitu ya, dimandiin biasanya perutnya terus dikasih minyak telon. Sehingga dari mulai bayi kita sudah mengenal yang namanya essential oil, minyak atsiri. Kemudian sekarang kalau lagi pusing-pusing sedikit, minyak kayu putih. Bahkan waktu COVID kemarin, minyak kayu putih kita teteskan ke dalam air hangat, kemudian kita hirup, itu akan melegakan pernafasan. Dan tidak hanya dalam bentuk seperti itu, sekarang yang lebih modern, ada bentuk seperti ini ya. Saya tidak promosi ya, ini hanya contoh. Ada fresker macam-macam sekali. Dan yang sekarang lagi hip di anak muda, tidak seperti zaman dulu bawa minyak begitu ya. Tapi ada inhaler yang lucu-lucu gitu ya. Kemudian juga ada balsem, ada eh, minyak gosok ya, yang biasanya minyak tawon itu kalau saya luka sedikit biasanya saya kasih minyak tawon. Kena serangga minyak tawon dan sebagainya. Dan semuanya itu adalah terbuat dari minyak atsiri. Kalau yang tadi adalah whole minyak atsiri, whole essential oil, bagaimana dengan komponen aktifnya? Begitu kita ekstrak, maka komponen minyak aktif,
komponen minyak asiri atau komponen aktif itu sangat bermanfaat terutama untuk pharmaceutical. Eugenol itu pereda nyeri. Eugenol itu dari minyak cengkeh. Kita fraksinasi, kita ambil komponen eugenolnya saja. Kalau minyak cengkeh itu biasanya di 70 sampai 75 kadar eugenol. Kalau kita ambil eugenolnya menjadi 99,9 atau hampir 100%, maka itu mempunyai eh, efek yang sangat bagus untuk pereda nyeri, anti radang, anti mikroba, anti alergi, kemudian anti mutagenik, karminatif. Karminatif itu masuk angin ya, mencegah masuk angin. Dan ingat kalau saya dulu kecil suka sakit, sering sakit, bukan suka, sering sakit gigi. Nah, ternyata yang kita ditetesin oleh dokter itu adalah eugenol. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah pacauli alkohol. Pacauli alkohol ini biasanya digunakan untuk eh, di parfum itu sebagai fiksatif pengikat. Tapi di kesehatan ternyata tapi ini masih dalam hasil penelitian, ternyata dia itu karena mempunyai sifat antiinflamasi, sehingga untuk yang kegemukan atau diabetes dan sebagainya itu bisa diberikan asal di alkohol, tetapi ini masih dalam tahap penelitian dan perlu pengembangan. Kemudian contoh yang lain, pacali alkohol itu komponen aktif di dalam minyak nilam. Berikutnya adalah miristisin. Miristisin itu komponen aktif di dalam minyak pala. Dia mempunyai aktivitas anti-inflamatori, anti pembengkakan, anti proliferatif, yaitu anti kanker, ya. Jadi sel-sel kanker itu didepres, ditekan pertumbuhannya, dan juga sebagai antioksidan, mencegah oksidasi. Dan ini sudah dijual secara umum, terutama untuk pengobatan. Kemudian berikutnya adalah untuk spa dan aromaterapi yang sekarang menduduki tangga terbesar pemanfaatan gitu ya. Jadi beberapa minyak atsiri itu mempunyai sifat relaksasi, mempunyai sifat energi promote, happiness dan sebagainya. Seperti kalau kita pengen konsentrasi biasanya ada sitrus-sitrusan gitu. Kalau kita pengen nyenyak tidur, biasanya kita menghirup eh, apa tuh minyak pala dan sebagainya dan sebagainya. Jadi minyak bisa single kita hirup atau kita blending untuk lebih baik lagi. Ini contoh untuk relaksasi antara lavender dengan bergamot. Kemudian agar fresh itu lemon dengan rosemary dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian bagaimana manfaat minyak asiri untuk industri? Yang pertama dulu adalah untuk food and beverage. Ini sudah cukup banyak. Ya, hampir perisa-perisa alami itu semuanya yang digunakan adalah essential oil atau minyak asiri. Ini contoh ya, clove atau minyak cengkeh, di dalamnya ada eugenol, itu biasanya eh, sebagai food metric untuk cheese atau keju. Ya, kemudian susu itu ya banyak sekali eh, sekarang aroma-aroma yang diberikan ya, dan yang lainnya. Akan tetapi namanya essential oil itu kan zat yang sangat aktif. Biasanya kita gunakan topical di luar untuk balsem atau gosok dan sebagainya atau inhalasi. Kalau kita gunakan untuk konsumsi food, ini biasanya kita harus memperhitungkan batas penggunaannya. Nah, di bawah ini ada contoh batas penggunaan. Ya, misalnya apa ini? Simbopogon citratus ya, sereh gitu ya. Ini eh, dia mempunyai akut oral toxicity di 8,1 kilogram per kilogram. Jadi kalau kita menggunakan sereh harus di bawah itu. Kalau kita minum ada minuman sereh ya,
itu masih sangat rendah, jadi tidak masalah, itu ya, toxicity-nya. Kemudian untuk home care cukup banyak sekarang digunakan, ada untuk pencuci baju, cuci tangan, cuci piring, lotion dan sebagainya, lotion untuk agar tidak digigit nyamuk, itu biasanya digunakan untuk bayi dan sekarang banyak sekali produk-produk tidak hanya untuk orang dewasa, tapi untuk anak-anak kecil. Kemudian yang sekarang lagi booming adalah skincare dan kosmetik. Banyak menggunakan essential oil. Kenapa? Karena banyak sekali essential oil yang mempunyai bahan aktif dia itu bersifat antimikroba, jadi untuk anti akne dan sebagainya. Juga dia bersifat antioksidan, ya, seperti jeruk dan sebagainya. Atau anti-aging seperti agarwood, frankincense dan sebagainya. Sehingga banyak digunakan sebagai bahan aktif untuk skincare dan kosmetik. Nah, berikutnya adalah untuk industri parfum. Ini barangkali tidak perlu dijelaskan lagi. Hampir parfum yang harganya mahal, itu bahan aktifnya adalah essential oil. Kalau untuk perempuan biasanya yang dari bunga-bungaan, kalau yang laki-laki biasanya dari agarwood, cinnamon, pala, dan sebagainya. Oke. Nah, berikutnya bagaimana dengan daya saing global? Kalau tadi adalah manfaatnya. Kenapa sangat bermanfaat? Karena memang komponen aktifnya itu mempunyai banyak aktivitas biologi yang sangat kita butuhkan. Ternyata kita lihat bahwa di dunia ini di tahun 2024 datanya, saya ambil tadi ya, essential market yang terbesar itu adalah Eropa, kemudian Amerika, baru Asia Pasifik, South America, dan yang lainnya. Kemudian di tahun 2024 itu untuk market size di di billionnya ya ada 11 US dollar, sedangkan nanti di 2032 diperkirakan itu 26,85 dan pertumbuhannya itu cukup tinggi 11,8. Di dunia yang paling banyak ya essential market share-nya itu adalah citrus, lavender, basil, cumin, rosemary, peppermint, eucalyptus, clove oil. Nah, ini clove oil ini Indonesia yang terbanyak. Kemudian rose, citronella. Citronella itu hampir semuanya dari Indonesia. Tea tree dan others. Jadi Indonesia itu nanti di bawah kita diskusikan lebih jauh. Banyak minyak asiri yang eh, market share dari Indonesia itu tinggi karena sulit dikembangkan di negara yang lain. Kemudian dari ekstraksinya yang paling tinggi masih dari destilasi, kemudian dari carbon dioxide tadi SFE ya, cold press, solvent extraction dan yang lainnya seperti enfloerasi dan yang lainnya. Nah, ini adalah detail dari penggunaan dan market share untuk fragrance aromatik, food beverage ya, itu yang food beverage paling tinggi 35. Kemudian fragrance aromatik itu 29%, household 16,6, pharmaceutical itu 16, dan others itu 3,4. Dan sebelah kanan adalah ini menurut volume kebutuhan ya. Kita lihat untuk yang kebutuhan 10.000 ton per tahun, itu ada lemon, peppermint, orange, cormint. Kemudian antara 1.000 sampai 10.000 diantaranya adalah lime ya dan clove. Ini Indonesia nih masuk di sini. Clove, patchouli, dan citronella. Kemudian yang 50 sampai 1.000 itu adalah vetiver, nutmeg, lemongrass, clove, bud. Apa bedanya clove leaf dan clove bud? Clove leaf itu dari daun, kalau clove bud itu dari bunganya itu. Kemudian yang antara 5.000 sampai 50 ton, 5.000 kilogram sampai 50 ton,
Ada kenanga, kenanga ini hampir semuanya dari Indonesia, sedikit dari India. Black pepper, ginger, cinnamon, fennel atau adas, kaffir lime, daun jeruk purut, kemudian masoi palmarus. Yang dikuningkan itu adalah dari Indonesia. Potensi kita sangat tinggi. Kemudian kita lihat ke depannya, 2025 and beyond, market key trendsnya, tren ke depannya. Yaitu untuk natural wellness, clean label itu high. Untuk usage-nya ada F&B, food and beverage, dan personal care. Kemudian aromaterapi dan traditional medicine itu moderate to high, healthcare, spa, dan wellness. Kemudian ini yang sedang berkembang pesat yaitu cosmetic reformulation high, untuk skincare, hair care, dan sebagainya. Dan yang terakhir untuk natural preservation yaitu bersifat moderat demand-nya, dan end use-nya adalah untuk processed food, dairy, dan sebagainya. Jadi sekarang banyak memperpanjang masa simpan hasil dairy maupun food process itu menggunakan essential oil yang kita semprot, tapi tentu sudah kita dilusi. Karena apa? Karena essential oil itu dia bersifat antimikroba. Nah, apa daya ungkitnya sehingga bahwa tren penggunaan minyak atsiri itu sangat tinggi, yaitu natural and plant-based product. Kalau kita lihat bahwa minyak atsiri itu bersifat alami, organik, dan bebas bahan kimia. Karena biasanya kan hanya di ekstraknya dengan menggunakan destilasi, hanya dipanaskan uapnya nanti menguap gitu ya. Tidak ada bahan tambahan. Dimanfaatkan untuk aroma karena dia eh, bersifat mempunyai karakteristik aroma khusus, bersifat antimikrobial, antioksidan, dan manfaat terapeutik. Salah satunya adalah antiinflamasi, kemudian ada beberapa penelitian bisa mendepresi sel kanker dan sebagainya. Dan produk-produknya ke depannya adalah aromaterapi, skincare alami, produk herbal, dan functional food. Bagaimana minyak atsiri itu dia bisa eh, menjadi agen antimikroba. Ternyata bahwa minyak atsiri kalau kita masukkan ke mikroba, maka si mikroba itu selnya, dinding selnya itu akan terdegradasi. Kemudian merusak dinding sel dan minyak asid itu masuk ke dalam sel sehingga biasanya selnya akan lisis dan akhirnya si mikroba itu menjadi mati. Bagaimana kemudian aktivitas antioksidan minyak atsiri? Ternyata bahwa minyak atsiri ini berperan sebagai antioksidan dengan menghambat di sini, menghambat pembentukan dan memutus rantai reaksi radikal bebas, sehingga mencegah kerusakan oksidatif. Dan produksi radikal bebas yang berlebihan itu menyebabkan penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, kardiovaskular, multiple sclerosis, gangguan kognitif, kanker, dan gagal jantung. Jadi sebelum itu terjadi, maka si minyak atsiri itu bisa digunakan untuk mencegah oksidasi. Bagaimana dengan anti kanker atau antiproliferatif? Minyak atsiri itu akan menginduksi ini ya, ini apoptosis, kematian sel terprogram dengan mengganggu fungsi mitokondria melalui peningkatan BAX, kemudian BCL2 dan menurunkan BCL2 yang menyebabkan penurunan MMP. Kemudian aktivasi dari caspase 9 dan caspase 3 hingga akhirnya memicu kematian sel. Jadi selnya mati. Contoh hasil penelitian ini adalah sitral yang biasanya terdapat di serai wangi, carvacrol, eugenol yang terdapat di cengkeh, geraniol terdapat di akar wangi juga, dan timol. Nah, kalau tadi adalah pengetahuan umum tentang minyak atsiri, bagaimana dengan sekarang minyak atsiri di Indonesia? Sehingga nanti kita diharapkan bisa menghadapi tantangan global seperti tadi.
Jadi Indonesia itu cukup banyak minyak asiri yang sudah dikembangkan. Ada lebih 100 jenis tanaman yang tumbuh di Indonesia, tetapi menurut data dari Dewan Asiri Indonesia, ada lebih dari 25 yang telah dikembangkan secara komersial. Lebih dari 25 sebenarnya, lebih dari 40 maaf, yang dikembangkan sampai ke penelitian sudah cukup banyak, tapi yang dikomersialkan di sekitar lebih dari 25. Nah, ini adalah penyebaran minyak atsiri yang ada di Indonesia. Ada Adas, Akarwangi itu di Garut, Cendana di Kalimantan dan NTT atau Indonesia bagian timur, Cengkeh itu cukup banyak di Jawa, Sumatera, dan juga di Indonesia Timur juga ada, Gaharu, dan sebagainya. Cukup banyak Indonesia sudah memproduksi minyak atsiri. Kalau kita lihat economic footprint-nya, bahwa nilai ekspor itu lebih dari 400 juta, dan yang menariknya adalah ini melibatkan lebih dari 3.000 industri kecil penyulingan dan menghidupi lebih dari 200.000 petani. Tetapi kita lihat teknologinya masih seperti ini, pakai drum ya, pakai kayu bakar dan sebagainya. Ini tantangan kita ke depannya. Kenapa? Karena kalau pakai drum biasanya eh, komponen yang ada di drum seperti Fe itu akan membuat si minyaknya menjadi berwarna gelap, dan itu nilai tambahnya atau nilai jualnya menjadi lebih rendah. Ini adalah produksi minyak asiri di Indonesia. Yang pertama adalah terpentin, kemudian cengkeh, baik daun, gagang ataupun bunga, serai wangi, nilam, kayu putih, pala, kruing, masai, lada hitam, akar wangi. Ini yang 10 terbesar kita. Ya. Bagaimana posisi Indonesia? Posisi Posisi Indonesia Indonesia di pasar global, ternyata kita menduduki urutan ke-10 saat ini. Pernah waktu itu menduduki urutan yang ke-8, dan kita urutan ketiga di Asia sesudah India dan Cina. Nah, dari beberapa hal tadi, bagaimana dengan tantangan industri minyak asiri di Indonesia? Ternyata cukup banyak. Pertama dari budidaya, ada keterbatasan bibit unggul, belum diterapkan GAP, tidak seragam hasil panen karena memang GAP-nya belum diterapkan. Padahal Kementerian Perindustrian sudah membuat tuh GAP yang cukup banyak. Ada serai, ada nilam, dan sebagainya. Kemudian proses produksi, teknologi penyulingan masih tradisional dan masih itu-itu saja, sehingga produktivitasnya rendah dan mutunya sangat bervariasi. Belum ada SOP kondisi penyulingan untuk setiap minyak. Ada beberapa minyak, tapi tidak untuk semua minyak. Dan kadang penyuling itu tidak menggunakan SOP dengan baik. Keterbatasan pengujian mutu. Jadi kalau mau menguji mutu, para penyuling itu harus jalan ke tempat ke kota dan biayanya sangat mahal. Dan energi proses produksi yang belum efisien karena tadi kebanyakan menggunakan eh, kayu ya, kayu bakar. Kemudian pasar dan ekonominya juga masih eh, banyak masalah. Harga ditentukan oleh pedagang besar. Saat harga rendah mencapai di bawah biaya produksi, 90% diekspor sebagai bahan mentah. Kemudian riset dan teknologi masih keterbatasan aplikasi teknologi modern, minimnya integrasi digital. Dari sisi hilirisasi dan industri turunan, produksi sintetis impor itu jauh lebih murah dibandingkan yang bukan sintetis yang kita produksi. Dan belum banyak industri hilir serta kurangnya kolaborasi lintas sektor. Bagaimana dengan regulasi, kelembagaan SDM dan keberlanjutan? Belum ada integrasi kebijakan lintas sektoral, minimnya lembaga pengujian mutu, minimnya kapasitas SDM bidang produksi, dan limbah produksi belum banyak dimanfaatkan. Ini beberapa, saya mencoba beberapa eh, menghimpun gitu ya, alternatif solusi untuk penguatan dan pengembangan minyak asiri, yaitu peningkatan budidaya dan kualitas bahan baku,
mengembangkan varietas unggul, GAP, dan sebagainya. Kemudian pemberdayaan lembaga petani. Kemudian juga dari sisi proses produksi, modernisasi peralatan, menggunakan stainless steel, penerapan suhu kontrol, dan sebagainya, serta penerapan green extraction. Dan peningkatan mutu, standarisasi, penguatan laboratorium analisis, dan standarisasi nasional. Bagaimana dengan ekonomi dan pemasaran? Perlunya hilirisasi dan diversifikasi produk, yaitu mendorong industri hilir, insentif pajak dan pendanaan riset, branding minyak asiri Indonesia, dan integrasi hulu hilir, semacam circular economy, pembentukan industri terintegrasi, dan kemitraan jangka panjang. Dari sisi riset dan teknologi, kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan industri dengan fokus riset pengembangan industri atsiri dan juga digitalisasi proses. Karena biasanya dari luar negeri sekarang dituntut untuk adanya ketertelusuran produk kita. Dan yang terakhir dari sisi kebijakan, kelembagaan SDM dan keberlanjutan harus ada sinkronisasi regulasi, skema pembiayaan dan insentif, pendirian pusat-pusat pelatihan, magang dan sebagainya, pemanfaatan limbah dan energi bersih, dan sertifikasi lingkungan. Nah, bagaimana peran peneliti untuk itu? Karena tadi judulnya adalah dari inovasi ke pasar global gitu ya. Bagaimana peran peneliti untuk penguatan sistem produksi supply chain minyak asiri? Jadi tentu kita lihat dulu dari kebutuhan energi dan ke depannya kita mau apa. Ternyata bahwa tadi permasalahannya bibit unggul, teknologi efisien, peningkatan mutu, pengembangan produk hilir. Jadi penelitian sebaiknya masuk ke situ. Kemudian nanti diuji cobakan di lapangan, scale up, perbaikan dari umpan balik industri dan dari uji coba lapangan, baru kemudian diaplikasikan di lapangan UMKM dan industri. Apa yang sudah kami lakukan? Kami memberikan tiga contoh mulai dari inovasi, kemudian dimanfaatkan. Yang pertama adalah perbaikan bibit nilam. Penelitian ini sudah dilakukan cukup lama oleh Prof. Suseno Amin. Kemudian beliau meneliti tentang kultur jaringan untuk tanaman nilam. Beliau coba kembangkan nilam N1, 2, 3 dan sebagainya sampai 10, maaf sampai 11 kalau tidak salah. Kemudian yang terbaik ternyata adalah N9. Kemudian kami mendapatkan pendanaan PDRK waktu itu. Saya sebagai ketua, Prof. Seno sebagai anggota, dan beberapa anggota yang lain. Kami coba terapkan. Ya. Sesudah itu, karena hasilnya sangat bagus, kita coba aplikasikan ke industri. Kami bekerja sama dengan PT Air dan PT Taruwangi, dan saat ini sedang dalam proses untuk sertifikasi. Dari hasil uji coba, ternyata bahwa N9, yang paling bagus N9, itu adalah daunnya lebar, cabangnya banyak, kita lihat di foto. Kemudian ternyata dia tahan terhadap cuaca. Jadi saat ini musim kering, yang lainnya tuh sudah mulai kering mau mati gitu ya. Yang ini yang sebelah kanan ini baru kita dapatkan, ternyata masih subur. Dan kita sudah ekstrak, ternyata kadar pH-nya cukup tinggi, yaitu di 31%. Kemudian berikutnya dari sisi peralatan dan hilirisasi, produk hilir. Kita mulai dari penelitian fundamental waktu itu, bagaimana mendapatkan PA murni, yaitu dalam bentuk kristal. Kemudian kita masuk ke DRK. Nah, yang terakhir kami masuk ke hilir riset ajakan industri untuk membuat otomasi dari alatnya. Jadi PT SNIA itu sudah bisa memproduksi alat fraksinasi, tetapi belum otomasi. Sehingga kami tim ini mengajukan menangkap ajakan dari industri, dan tahun ini adalah tahun yang kedua sesudah kemarin
Untuk skala 10 liternya sudah selesai. Tahun ini kita akan kembangkan menjadi skala 100 liter. Jadi penelitian itu mulai dari fundamental, terapan, dan sekarang diaplikasikan ke industri. Contoh yang terakhir ini kerjasama dengan DAI. Jadi hampir semua petani itu mempunyai masalah yang masing-masing berbeda, tetapi sebagian besar kemarin sesudah diskusi adalah adanya komponen plastik yang ada di minyak nilam kita. Itu bisa berasal dari tali rafia yang digunakan untuk mengikat, kemudian kita kering anginkan gitu ya, terus langsung masukin ke penyuling. Atau bisa juga dari spon yang ditaruh di tempat receiver dari minyaknya itu. Atau wadah penampungnya yang masih menggunakan hmm, ember ya, plastik dan sebagainya. Cukup banyak. Sehingga kita eh, coba cek dari mana nanti asalnya. Kita telusur sehingga mudah-mudahan nanti jika ini masih berlangsung, jika sudah selesai diharapkan hasilnya itu bisa menghasilkan SOP yang baik untuk proses penyulingan sehingga mudah-mudahan nanti minyak asiri yang berasal dari penyuling kita itu bebas dari DEP, DOP dan sebagainya. Sebagai penutup, saya sampaikan bahwa Indonesia tidak kekurangan tanaman aromatik. Yang kita butuhkan adalah lebih banyak ilmu pengetahuan, inovasi, kolaborasi, dan keberanian untuk mengubah kekayaan alam menjadi solusi yang berdampak bagi masyarakat dan dunia. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. waktu kami kembalikan. Mangga, Ya, Prof. terima kasih Prof. Ini menarik sekali nih Prof ya, terkait dengan minyak asiri ini. Terakhir saya melihat bahwa ternyata melibatkan 200.000 petani ya Prof ya, atau pekerja lah. Kemudian 3.000 UMKM. Artinya dengan kondisi kita yang sekarang ini, tanda kutip ya sebenarnya kesulitan pekerjaan dan sebagainya, ini sebenarnya solusi terbaik ya. Jadi mengembangkan produk-produk turunan dari pertanian ini yang ternyata bisa menghidupi banyak orang. Kita bisa membayangkan 200.000 kalau dia punya anak, istri, 3 misalkan jadi 4 kali 2 berarti 1 juta. Itu bisa dihidupkan hanya satu komoditas yang namanya minyak asiri. Saya kira luar biasa ini tantangan kita semua. Mungkin ini akan lebih menarik kalau kita buka sesi pertama, yaitu terkait dengan apa yang disampaikan. Ini sudah ada yang angkat tangan nih, ada Prof. Cucu. Mangga Prof, silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kabar Kang Iman, Prof. Iman? Siap, siap, siap Prof, siap. Bu Saripah, sehat Bu? Alhamdulillah, sehat, Prof. Aduh, saya udah lama nih nggak jumpa dengan Bu Saripah ini. Iya, rekan penelitian ini. Iya, dulu kita pernah bareng ke Tanjung Meda, Bu. Dulu kelapa sawit ya, kalau dulu ya. Ya, Ya ini terima kasih atas kesempatannya. Ini menarik ya kalau kita dengar paparan apa yang telah disampaikan oleh Prof. Saripah. Ternyata minyak asiri itu baik jenis ya maupun manfaatnya luar biasa ya. Di Indonesia itu sangat-sangat banyak. Pengetahuan saya tentang minyak asiri itu sangat terbatas ya, terbatas. Paling nilam kayak gitu lah. Kayu putih ya, cengkeh lah begitu. Ternyata banyak lain-lain yang sangat beragam dan manfaatnya juga luar biasa. Hanya memang kalau tidak salah kan minyak atsiri itu adalah hasil metabolit sekunder ya Bu ya, metabolit sekunder. Dan kalau kita bicara fungsi, fungsinya itu hampir tidak ada fungsi untuk pertumbuhan. Jadi lebih banyak kepada pertahanan diri untuk tanaman itu. Nah, biasanya kalau pertahanan diri artinya ada permasalahan dari luar begitu. Permasalahan dari luar artinya bisa stres ya, stres itu bisa disebabkan oleh berbagai hal, bisa oleh water stress misalnya,
kekeringan, cekaman kekeringan, bisa juga mungkin adanya gangguan hama penyakit dan lain-lain. Jadi salah satu pemicu dari dikeluarkannya minyak atsiri atau metabolit sekunder itu kan biasanya adalah karena ada stres begitu. Nah, beberapa pengalaman saya juga memang kalau stres biasanya meningkat begitu metabolit sekundernya itu ya. Nah, artinya tanaman itu akan mengeluarkan cukup banyak barangkali ya metabolit sekundernya atau minyak atsirinya itu kalau dia di stres begitu, beri perlakuan stres. Nah ini kan jadi masalah juga nih kalau kita bicara tentang pertumbuhan kan pertumbuhan harusnya dipromot begitu ya harus didorong begitu bukan di stres. Otomatis barangkali kalau pertumbuhannya kurang bagus walaupun hasil minyak asirinya meningkat tapi tetap kalau kita bicara minyak asiri tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu bahwa hasilnya ternyata juga persentasenya sangat sedikit ya Bu Kecil. ya. Ya. Kalau bicara minyak nilam aja kan kalau bisa 2 udah hebat begitu barangkali kan udah hebat gitu. Nah itu yang jadi masalah. Kemudian juga kan sama-sama kita pahami juga bahwa minyak atsiri itu ternyata terutama yang waktu itu populer ya lah misalnya nilam kan kalau bicara harga ini di satu saat menarik begitu, di lain saat drop begitu ya. Jadi tidak stabil sekali nih harganya itu bisa 100.000 bisa 1 juta lebih begitulah misalnya begitu. Ini juga jadi masalah kelihatannya. Kalau yang saya tahu dari tahun 2000-an lah begitu ya. Ini permasalahan ini juga masih masalah yang relatif belum bisa dipecahkan lah begitu supaya harganya menjadi stabil. Kebetulan saya bawa Sidi Kalang itu tahun 2006 kalau tidak salah itu dari Lampung waktu itu ya. Dari Manoko, dari Bogor saya bawa juga dibudidayakan, dicoba di sini. Nah, permasalahannya antara lain adalah rendemen yang rendah, kemudian harga yang sangat fluktuatif. Saya dengan Pak Seno dulu juga pernah sama-sama di daerah Buah Dua kalau tidak salah itu di daerah penghasil durian lupa lagi lah ininya itu. Nah itu juga sudah dari kita diberi ini ya diberi apa namanya alat pengolahan begitu ya relatif tidak jalan dengan baik lah begitu. Dan saya gembira sekali ternyata Ibu sudah dengan Pak Seno di kedai mereka sudah kerjasama dengan industri ini luar biasa lah. Mudah-mudahan ada kemajuan ke depan. Itu barangkali jadi bagaimana nih kira-kira ini upaya kita supaya misalnya pertama rendemen itu kalau dibandingkan dengan sawit, Bu, sawit itu kan 25%. Kalau ini kan, aduh 1% juga susah ya Bu ya kelihatannya Iya, 0, iya. tadi 0,6. Bagaimana upaya-upaya atau langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Ibu untuk meningkatkan rendemen itu yang pertama, kedua juga terkait dengan masalah harga supaya lebih berdampak Bu nih karena kan saya dengar juga kalau kemurniannya bagus minyak nilam itu bisa 10 juta juga tuh per liter. Atur nuhun Ibu, atur nuhun Prof Iman. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi di room Zoom? Saya mungkin Prof. Iman, kalau Oh, boleh. siap, Prof. Ya, ini dari Assalamualaikum Alif warahmatullahi Nandi. Mangga, wabarakatuh. Prof. Silakan, Prof. Iya, Bu Sarifah, terima kasih informasinya. Jadi menghangatkan pikiran saya lagi mengenai minyak atsiri. Lalu teringat oleh saya itu tahun lalu saya ke Thailand itu ada namanya perusahaan Erawadi namanya. Jadi dia di backup oleh universitas ternama di Thailand, kemudian juga halal sertifikasinya juga dapat itu di sana karena cucu Ahmad Dahlan ada di sana, hidup di sana, sehingga dia status halalnya itu Cicot itu dikenal di seluruh dunia dan ekspor kemana-mana. Lalu kemudian cara kerjanya itu juga dia itu bekerja sama dengan UKM langsung ke bawah. Jadi tadi sudah betul itu disebutkan bahwa hulu hilir itu traceability-nya itu kenceng tuh. Jadi yang make itu tahu siapa yang pakai. Nah itu di Indonesia itu baru ada pada kopi Jambi, Alko, Koperasi Alko, kopi. Nah dia traceability-nya yang paling hebat setahu saya di Indonesia saat ini digitalisasi. Nah oleh sebab itu ketika kembali ke Indonesia
saya juga sebagai peneliti di Biotrop, Bu Sarifah. Jadi Oh di iya, situ saya dengan Pak Irawadi, mungkin kenal kan dulu iya, iya. Ketua Dewan Atsiri Indonesia ya. Terus kemudian ada Pak Pri juga, dia bekerja untuk itu dan mendapatkan apa namanya itu daun salam itu yang mengandung aroma orange tuh. Nah, tetapi yang ingin saya garis bawah itu adalah ketika saya kembali ke Indonesia itu, saya kolaborasi sama namanya Young Living. Young Living itu adalah swasta US tuh pada saat itu sebelum perang dengan Iran itu. Uh, Mereka datang dan minat kepada tanaman yang tumbuh di lingkungan masyarakat yang panjang umur itu di Kalimantan sampai hampir 90 atau 100 tahun itu dan sudah ditemukan itu dibantu oleh peneliti dari Biotro, Pak Pri, dan satu lagi saya lupa Ibu juga, mungkin Bu Sarifah kenal mungkin. Kalau saya sudah pensiun sudah lama, 2017 itu sebagai pegawai negerinya. Tetapi saya masih aktif sebagai affiliate scientist di Biotro maupun di LPPM Sentras di IPB dengan Pak Nahrawi. Jadi yang ingin saya katakan itu bahwa usaha yang bagus bisa kita kerjakan itu ada hilirisasi, cari pasarnya Mhm. itu, lalu kemudian ketemukan apa namanya UKM yang bisa bisa kayak koperasi Alko itu, Bu Sarifah. Itu juga waktu kembali umroh itu di sana itu parfumnya itu betul-betul dominan dari Indonesia agarwood itu kombinasi dengan minyak mawar itu minyak mawar minyak paus sama agarwood tiga kombinasi yang kalau diletakkan di baju kita atau tangan kita itu sampai berjam-jam atau hari itu nggak hilang-hilang itu baunya jadi tantangan bagi kita sendiri risetnya itu. Tapi tata kelola tata niaga ini yang kelihatannya serius tuh. Karena petani petani minyak atsiri ini juga nggak jauh-jauh dari UMR itu pendapatannya. Lebih banyak dinikmati oleh yang middleman itu. Nah itu juga tantangan bagi kita. Oleh sebab itu digitalisasi tadi itu, traceability tadi itu menjadi sesuatu yang penting setelah pasar dapat kita dapatkan. Demikian Prof. Hikman, Bu Sarifah, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, memfollow up lagi, entah di Unpad atau nanti pas mampir ke Biotrop di Tajur, Bogor. Makasih. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Mungkin satu pertanyaan kita lihat di eh, room chat ya. Ini ada dari Ibu Maisaroh ya. Itu diperlukan langkah yang tepat untuk mengawal para petani di lapangan agar menghasilkan produk minyak atsiri yang berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Perlu dikeseriusan untuk menerapkan hasil dua penelitian laboratorium guna dapat diaplikasikan di lapangan. Saya kira 3 pertanyaan, mungkin pernyataan yang perlu tanggapan dari Prof. Saripah. Untuk itu saya kembalikan ke Prof. Silakan, Prof. Ini oke, nanti 3 dulu, Prof ya. Nanti setelah selesai kita masuk ke termin yang kedua. Mangga, Prof. Baik, terima kasih Prof. Iman. Pertama saya akan sebenarnya Pak Cucu sudah tahu semuanya ya. Ini Pak Cucu hanya ingin diskusi saja sepertinya gitu ya. Betul bahwa minyak atsiri itu biasanya akan keluar secara optimal, secara maksimal kalau dia stres. Karena dia bukan metabolit primer, tapi dia adalah metabolisme sekunder. Jadi kalau kita lihat, eh, Pak Cucu lebih tahu karena dari budidaya ya. Kalau kita lebih banyak berikan dia eh, pupuk, maka daunnya akan gede-gede dan sebagainya. Tapi rendemennya tidak sebesar apa yang kita inginkan, tidak linear begitu. Jadi memang ini sangat diperlukan penelitian-penelitian dari budidaya dan salah satunya dari kami diskusi dengan Prof. Seno, penelitian bersama dengan Prof. Seno, eh, itu insya Allah penelitian-penelitian budidaya itu pasti terbuka lebar. Mungkin Prof. Cucu nanti bisa ini bisa ikut ambil bagian. Dulu pernah gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini tambah lagi armadanya gitu. Karena di petani itu yang menjadi masalah utama salah satunya adalah bibit yang tidak tersedia,
terutama bibit yang bagus dan bibit yang konstan. Mutunya itu konstan karena kan sesudah sekian tahun dan sebagainya nanti bisa turun dan sebagainya. Dan apa yang dilakukan Prof. Seno ini adalah menjaga agar mutu dari bibit itu menjadi tetap. Maka beliau penelitian di kultur jaringan. Jadi ya eh, Pak Cucu ya, mudah-mudahan ini. Nah, bagaimana untuk meningkatkan? Kalau dari sisi budidaya itu tugas timnya Pak Cucu dan Pak Seno. Tugas saya adalah dari sisi processing sesudah dipetik. Kan kalau teknologi itu hanya menyempurnakan kesuksesan dari sisi budidaya. Kalau budidayanya sukses, maka teknologinya akan bisa kita optimalkan 100%. Tapi kalau budidayanya juga tidak bagus, maka teknologi sebagus apapun tidak bisa menghasilkan produk yang bagus. Sehingga memang harus bekerja sama. Kalau dari proses, tentu kita bisa perbaiki dari pre-treatmentnya, pre-treatment sebelum penyulingan, kemudian proses pada saat penyulingan, dan sesudah serta sarana prasarana yang digunakan. Contoh tadi, salah satunya. Di petani penyuling itu biasanya masih pakai drum-drum yang berasal dari drum biasa itu. Yang kalau menghasilkan minyak nanti warnanya menjadi hitam. Seharusnya kan pakai stainless steel ya, tapi harga stainless steel kan mahal. Nah, biasanya stainless steel itu sekarang hanya digunakan untuk yang agak agak luas lahannya. Kemudian dari tekanannya, dari energinya dan sebagainya itu yang bisa kami lakukan, Pak Cucu. Dari tadi seperti bagaimana kalau itu ada kandungan plastik dari apanya? Nah, itu kita teliti, nanti kita telusuri kira-kira ini dari mana sehingga nanti kita sampaikan SOP untuk menyuling itu seperti ini agar tidak menggunakan, misalnya tidak boleh menggunakan spons, tidak boleh menggunakan rafia atau rafianya harus diambil dan sebagainya. Kemudian berdampak. Ya, betul berdampak itu makanya kita harus kerjasama antara peneliti dan juga industri atau dalam hal ini adalah petani penyuling dan yang lainnya. Jadi biasanya kami kalau meneliti itu melihat ada masalah apa di petani penyuling atau pedagang besar atau bahkan eksportir. Tadi yang untuk hilirisasi tadi itu untuk eksportir. Kemudian untuk yang proses-proses yang menggunakan drum dan sebagainya itu biasanya kami eh, kerjasamanya dengan apa UMKM penyuling. Itu barangkali Pak Cucu yang bisa saya sampaikan. Kemudian dari Pak Winugroho, terima kasih banyak insight-insight yang diberikan. Betul Pak, untuk traceability itu terutama di minyak asiri belum dilakukan dengan baik. Eh, Kami bekerja sama dengan PT Chan, itu mereka sudah melakukan traceability yang sangat baik, tetapi dengan support dari beberapa negara. Jadi memang untuk traceability itu perlu dana yang tidak sedikit. Nah, untuk minyak asiri ini beberapa industri sudah mulai melakukan, tapi belum semuanya. Belum masif untuk semua industri minyak asiri. Baru ke beberapa, terutama yang mm, nilainya itu eh, tinggi nilai apa ekonominya. Nah, mudah-mudahan nanti semakin banyak peneliti yang berkecimpung di situ, kemudian pendanaan fokus ke situ karena kita tahu potensi Indonesia itu sangat tinggi, sehingga nanti traceability dari semua produk asiri itu bisa dilakukan. Betul, kopi sudah sangat bagus karena kopi Indonesia sekarang menjadi salah satu tulang punggung dari perkopian di dunia begitu. Sehingga beberapa organisasi itu sangat mendukung untuk adanya penerapan traceability di kopi. Mudah-mudahan nanti banyak juga yang memberikan eh, support terhadap traceability yang akan dilakukan di minyak asiri. Demikian Pak Winu.
Kemudian ya usaha hilirisasi, betul sekali. Kita harus cari pasarnya dulu. Sebenarnya pasarnya sudah bisa diketahui, tinggal dan penelitian juga sudah banyak. Tinggal bagaimana menghubungkan antara petani kita, terutama penyuling yang sedemikian banyaknya, dengan apa ya, teknologi-teknologi yang seharusnya dia gunakan. Itu yang sampai hari ini masih sulit sekali untuk bisa mengaplikasikan apa yang dihasilkan oleh peneliti dan selanjutnya diaplikasikan oleh petani. Kemudian yang terakhir, terima kasih Bu Maisaroh. Betul perlu sekali pengawalan ke petani dan juga bagaimana cara mendeliver hasil penelitian ke petani. Sekarang banyak sekali program-program dari kementerian seperti ada Hili Riset, ada Kedereka, CPPBT dan juga dari masing-masing perguruan tinggi berusaha untuk selalu menjadi jembatan antara peneliti dengan penggunanya, terutama petani dan penyuling. Terima kasih. Nanti eh, kita coba untuk lebih perdalam lagi. Demikian Prof. Iman, terima Ya, kasih. oke, terima kasih Bu. Kita masuk ke termin yang kedua. Namun sebelumnya ada permintaan dari Pak Sargono ya, untuk materinya Bu bisa dikirim via Oh, chat gitu. Ya, boleh. Mangga, saya oke. kirim. Kita masuki ke termin kedua. Tadi sudah ada permintaan dari Prof. Subdi. Mangga Prof, silakan Prof. Terima kasih Prof. Hernawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Saya di sini sudah mau menjelang maghrib. Dan, saya terima kasih kepada Prof. Nurjana. Saya ini punya ilmu sama dengan Pak Moderator nih Bu. Sehingga eh, saya tadi berharap eh, berita yang kita kita dapat dari bicara tentang minyak siri ini eh, tentu menyimpang dari yang biasa-biasa disebutkan gitu. Saya ingin berilustrasi begini. Saya dan Prof. Hernawan ini sering bermasalah dengan tangkap ternak, Bu. Jadi ternak itu kalau sudah liar susah ditangkap. Nah, kira-kira bagaimana caranya Ibu bisa membuatkan minyak kami, jadi kita taruh di baju kita, nanti ternak itu datang sendiri lari ke kita, gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana kita buat dia minyak atsiri itu bisa mengusir. Contoh misalnya, tikus, kecoak, semut, dan lain-lainnya. Kalau yang obat yang sekarang kan mati susah kita bau masuk loteng segala macam. Nah, kalau ini bisa begitu dia taruh, dicolek saja di dapur, dia lari terbirit-birit mungkin 7 kilometer dari rumah kita gitu loh, Bu. Jadi tidak ada baunya, tidak ada apa, dan ada apa. Nah, yang ketiga, ada peluang pasar yang luar biasa, Bu. Satu, anak yang susah makan. Kedua, anak yang sering menangis. Balita gitu. Nah, kira-kira kalau itu ada anda minyak yang supaya anak senyum-senyum saja, anda nangis-nangis. Kemudian yang kedua, dia kalau susah makan sudah apa dicolek lagi di bawah piring sudah dia mau makan gitu. Kan ini pasarnya luar biasa ini yang bisa kita lakukan dan seterusnya. Nah, terakhir mungkin Bu, mungkin saya membayangkan kalau dosen-dosen muda yang laki itu mesti kalau pulang mungkin tetap lewat dia labnya ibu itu kan baunya enak banget gitu kan. Ya, jadi saya berharap apa tadi Fakultas Teknologi Pertanian ya Bu ya. Ya, sudah jangan kita hanya membaca buku Hembing saja yang ada sekarang di pasaran Bu. Nah, kalau bisa sudah ada himpunan buku tentang potensi tanaman atsiri di Indonesia gitu, yang keluar dari labnya ibu gitu. Sehingga orang paling tidak kalau mau meneliti agronominya sudah ada nama latinnya, sudah ada di mana. Dan tidak semua harus digarap di situ gitu. Kalau bisa misal apa yang ada di Jawa Barat, fokus saja tanaman yang ada di Jawa Barat. Dan seterusnya tadi dilihat di Indonesia. Kayak saya ini saya pegang ini Bu. Ini minyak sumbawa ini bisa merubah wau jadi alif, Bu. Dan itu yang dicari oleh Pak Iman dan seterusnya gitu. Nah, yang begini-gini yang banyak di pasarnya, Bu.
ini Pak Nugroho tadi, Prof Nugroho ada di situ tadi. Nah ini kalau bisa seperti seperti begitu gitu. Nah yang terakhir juga kan ini tadi hampir nggak bisa 1% produksinya Bu tiap tanaman yang menghasilkan itu. Nah kami di UNRA ini kan ada gaharu Bu. Gubal gaharu diproses secara biotek gitu. Nah, kira-kira biotek yang ada di situ sudah sejauh mana intervensi? Kira 0,65% itu menjadi 7% misalnya dengan difermentasi dan apalah caranya supaya minyak atsiri itu kalau kita berpikir tentang tanam nilam 25 hektar tapi hanya minyaknya hanya 1 botol kan susah banget gitu. Tapi dengan menyuntikkan apa ke dalam nilam ya seperti lintah yang kita masukkan ke dalam sapi perah sehingga orang orang penyakit jantung tidak perlu lagi apa kental-kental darah gitu. Cukup dari sirudin dari itu dan itu sudah diterapkan di New Zealand dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itulah dari saya, Bu. Jangan mohon maaf ini mungkin agak vulgar, Bu. Teman-teman ini biasanya onani Bu, dari dirinya untuk dirinya dan simpan dirinya. Kalau bisa berkembangkan sesuatu dia untuk membantu orang lain gitu. Jadi apa yang terjadi di Patepa itu bisa dimanfaatkan oleh peternakan, oleh apa gitu. Tapi kalau hanya untuk buat radio untuk dengar sendiri itu tidak ada ceritanya itu sama saja gitu. Nah kira-kira demikian Bu Prof Nurjana, mohon maaf ya ini saya ini orang Indonesia Timur jadi ya begitu gitulah cara ngomongnya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Waalaikumsalam. kasih. Terima kasih Pak Suni, teman saya Bu Prof. Karipah dari Unitas Mataram ya. Saya sengaja ngundang beliau ya, karena saya sebarkan ini juga ke teman-teman yang ada di Indonesia. Pertanyaan yang kedua, di sini kita ada di room chat, ada kolaborasi pengembangan petani dan pemerintah harus benar serius dengan evaluasi yang benar dan tepat. Bahan baku kita cukup banyak dan minyak hasil perlu dikembangkan terus. Pengembangan dan sosialisasi ke petani dan khalayak umum terus-menerus agar paham tentang manfaat minyak asiri tersebut. Itu dari Pak Sargono, dan Pak Sargono ini sudah di-upload ya di room terkait dengan permintaan untuk materi pada pertemuan ini. Kemudian satu pertanyaan dari saya, Prof ya. Kalau saya sering ke stasiun-stasiun itu kalau masuk ke kamar kecil itu bau aroma kopi, Prof ya. Apakah kopi ini masuk sebagai minyak asiri? Karena saya perhatikan nggak ada di situ ya, tadi yang sekian banyak tanaman itu. Saya kira itu mungkin. Jadi ini termin yang kedua, 3 pertanyaan cukup saya kira ya. Untuk itu saya kembalikan ke Bu Prof untuk dijawab atau disampaikan. Maaf, Prof. Baik, terima kasih Prof. Imam. Prof. Zuhur, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Buat saya ini sulit sekali semuanya gitu ya. Pertama terkait dengan produk-produk ya. Eh, bahwa minyak atsiri salah satunya memang dia bersifat menarik sesuatu ya. Jadi kenapa dia digunakan sebagai aromaterapi? Karena dia mempunyai sifat-sifat tertentu. Nah, untuk ternak sebenarnya ini kami juga sekian tahun yang lalu itu sudah berkolaborasi. Katanya vaksin itu sekarang tidak boleh, jadi harus dari alami. Maka beliau minta untuk membuat formula mm, vaksin untuk anak ayam katanya. Nah, waktu itu sudah saya berikan karena sekian tahun, mohon maaf saya lupa ininya gitu. Nah, sampai sekarang beliau masih berproduksi gitu ya. Jadi kita buatkan blending dari minyak atsiri, tentu saja nanti ditambahkan ke makanannya, kemudian diberikan ke anak ayam tersebut. Nah, kalau untuk ternak besar, apapun itu, kami belum mencoba, tapi ini ide yang sangat bagus. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi begitu ya antara peternakan dengan FTIP, bagaimana membuat satu formula yang kalau si orang itu pakai di semprotan atau di mana orang itu orang binatang itu akan datang dengan sendirinya gitu ya. Jadi semacam feromon gitu ya, Prof ya. Baik, baik. Ini tugas ini. Kemudian itu sama dengan pengusir tikus, kecoa dan sebagainya. Kalau kita lihat di marketplace itu sudah cukup banyak produknya. Saya lupa, saya juga pernah membeli yang untuk mengusir kucing karena kucing itu di tempat saya banyak sekali kucing liar. Saya semprot-semprot di ini. Tapi kalau kita lihat efektivitasnya itu masih kecil.
Jadi sekitar 10 menit tikus nggak ada, maaf, kucing nggak ada, habis itu balik lagi. Itu karena sifat minyak asirinya itu yang sangat volatil. Sehingga kami juga saat ini sedang mengembangkan bagaimana agar si minyak asiri menjadi slow release. Jadi kita lakukan enkapsulasi, Prof. Baik mikro ataupun nano enkapsulasi. Dan kami sudah cobakan, pakai juga dicek dengan TGA, itu hasilnya sangat bagus. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa juga kita gunakan, gitu ya, Prof. Kemudian ya termasuk juga anak susah makan dan sebagainya. Itu sudah ada produk teman kami dari IPB waktu itu membuat untuk orang dewasa yang ingin diet. Jadi kalau menghirup itu tuh nggak mau makan. Kebalik ya, Prof. Kalau anak-anak kan harus makan gitu. Hmm. Artinya formula itu bisa kita ciptakan. Kalau itu memang ada pasarnya, nanti kita coba untuk mengajukan proposal dan sebagainya. Itu sangat memungkinkan, Prof. Kemudian untuk buku. Di lab kami sudah cukup banyak buku tentang minyak asiri dan selain itu ada saya sendiri ada tentang vaksinasi minyak nilam, kemudian ada produksi minyak bunga Kamboja dan sebagainya. Dan di Dewan Atsiri ini setiap tahun kami mengeluarkan buku, Prof. Namanya buku Bunga Rampai Minyak Atsiri Indonesia. Nah, barangkali kalau Prof. Suhu berkenan, mangga nanti kita kirimkan. Jadi itu dari Aceh sampai Papua penelitiannya ada semuanya. Setiap tahun mempunyai tema yang berbeda-beda. Kalau tahun kemarin itu tentang minyak asiri Indonesia Timur, karena tahun kemarin kita seminarnya di Manado. Jadi bukunya tentang all about minyak asiri Indonesia Timur. Kalau sebelumnya tentang sustainability, circular economy, mulai dari bahan bakunya, energinya, sampai valorisasi limbahnya. Jadi insya Allah akan terus bertambah, Prof. Jadi tidak hanya Gunter, tidak hanya Pak Ketaren zaman dulu gitu ya bukunya. Gitu. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Nah, kemudian yang gaharu. Jadi kemarin kami seminar di IPB, seminar internasional. Saya lupa Prof siapa dari BRIN itu sudah menemukan mikroba yang notabene kalau biasanya kan puluhan tahun ya. Ini dalam 3 tahun itu produksinya sudah sama dengan yang 10 tahun katanya, Pak. Hmm. Eh, Baik metode cara suntiknya jadi berbeda. Kalau ini kan biasanya satu, kalau ini di set apa lingkarannya itu berbeda begitu ya. Mikrobanya juga berbeda. Itu sudah ada, Prof. Itu barangkali Prof cukup ya. Kemudian dari Pak Sargono, betul ini yang sedang dilakukan baik di Dewan Atsiri, kemudian Asosiasi Peneliti Atsiri maupun beberapa em, organisasi profesi dan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian melakukan hal tersebut ya. Kita ingin mendampingi petani secara serius sehingga beberapa tahun ini mungkin 10 tahun ini saya selalu penelitiannya tentang minyak asiri dan selalu penelitiannya itu harus dibutuhkan oleh petani atau industri. Dan sekarang Kementerian Perindustrian sedang mulai menggalakkan minyak asiri. Kemarin rensranya kebetulan eh, saya ikut mendapat undangan Pak Menteri dan mendengarkan bahwa tahun ini itu dan kedepannya minyak asiri menjadi salah satu fokus dari pengembangan perindustrian dan sekarang ini sedang dibuat database minyak asiri Indonesia yang selama ini belum ada. Jadi nanti di website Kementerian Perindustrian itu akan ada. Ini masih berlangsung. Kemudian dari Prof. Iman terkait dengan aroma kopi, betul Prof. Jadi kopi itu sebenarnya yang menimbulkan aroma itu adalah essential oil atau minyak asirinya. Minyak aslinya itu sangat kuat, tapi kadarnya sangat sedikit sekali. 0,0 sekian, Bro. Nggak ada 0,1. Itu sudah kami coba ekstrak, baik dari yang bagus maupun yang kurang bagus. Jadi kenapa eh, si kopi itu biasanya tidak dalam bentuk minyak asiri, karena pasti harganya akan sangat mahal. Nah, kalau kita lihat harga di marketplace, ada minyak asiri kopi harganya 10 mili itu 50.000 atau 30.000.
saya jamin itu adalah sintetis, bukan minyak asiri yang asli. Jadi minyak asiri yang asli itu di situ di botolnya akan selalu ada eh, tulisan asli dan juga nama ininya, nama latinnya. Nah, itu salah satu kesepakatan kita kalau itu ada nama latinnya. Nah, kalau asli itu dimasukkan nama latinnya. Itu barangkali Prof. Iman, terima kasih. Terima kasih Prof. Saripah. Ini sangat cukup ya, kita waktu kurang lebih dari harus 1 jam, tapi sangat menarik sekali apa yang disampaikan, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Cuman berhubung karena waktu kita terbatas, kita selesai pada termin yang kedua. Eh, dengan berakhirnya diskusi ini, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para guru besar yang sudah hadir di sini. Ada Prof. Budi Nurani, ada Prof. Dace, ada Prof. Ajeng, ada Prof. Akwarini, juga teman-teman saya. Ini ada Prof. Nugroho. Ini dari dulu saya bekerja sama beliau di Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor. Kemudian ada Prof. Saitu dari Universitas Jambi, ada Prof. Suhubdi juga dari Mataram. Ini ada juga Prof. Cucu nih, sahabat saya yang juga hadir, dan teman-teman mahasiswa lainnya yang ikut hadir, dan peserta yang lainnya. Terima kasih atas kehadirannya, dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon maaf ya, mohon maaf. Selamat Bu Prof. Ya, nanti kita tunggu anunya ya. Terima kasih. Terima kasih.